Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan atas keharibaan dengan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan jasa dan jerih payah beliaulah sehingga kita sampai saat ini dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu tentang apa sih itu memori. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Saidin. Saya dari Universitas Islam Negeri Mataram, mengambil jurusan Prodi Dadis Bahasa Inggris. Yang dimana di dalam Prodi Dadis Bahasa Inggris kami mempelajari yang namanya psikologi pendidikan. Ada salah satu matkul kita yang bernama psikologi pendidikan yang dimana Bapak dosen menyuruh kita untuk membuat video penyampaian tentang materi yang telah kami bahas bersama kelompok kami di kelas. Saya di sini akan menyampaikan apa sih itu memori. Memori adalah salah satu struktur yang ada di kepala kita. Salah satu struktur yang ada di kepala kita, yang dimana dia itu bertugas sebagai memperoleh informasi, kemudian memproses informasi. Setelah itu dia juga sebagai alat penyimpan di dalam informasi tersebut. Setelah kita mendapatkan informasi, kemudian diproses, kemudian disimpanlah di dalam memori tersebut. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memori itu adalah kesadaran akan pengalaman masa lalu yang dihidupkan kembali. Apa sih yang dimaksudkan dengan dihidupkan kembali di sini? Dihidupkan kembali di sini itu bermakna bahwasanya apabila kita masih kecil dulu, ada pengalaman kita dulu masih kecil, yang dimana kita mendengarkan guru kita belajar, terus pengalaman bermain kita. Kemudian pas kita sudah dewasa nanti, kemudian kita ditanya oleh guru kita, coba ceritakan bagaimana sih pengalaman dulu masih kecil. Otomatis di sana kita akan mengulang kembali, mengorek kembali atau menghidupkan kembali apa yang telah kita lakukan dahulu. Setelah itu kita mengorek kembali, mencari kembali. Kemudian setelah kita menemukan atau mengingat kembali apa pengalaman yang kita pengalaman yang kita lalui dulu, otomatis kita akan menjawab kepada guru kita gitu. Pengalaman saya masih kecil tuh gini. Itu dah dimaksud dengan dihidupkan kembali tadi. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu memori, kemudian kita harus mengetahui juga apa sih struktur memori. Ada 3 struktur memori yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada namanya penggodaan. Penggodaan ini adalah struktur utama di dalam memori, yang dimana dia itu bertugas sebagai memperoleh informasi. Memperoleh informasi seperti mendengarkan guru, menonton film, mendengarkan teman berbicara atau berdiskusi. Itu yang punya tugas adalah penggodaan tersebut. Lantas gimana sih agar informasi itu banyak masuk ke dalam memori kita? Salah satunya yaitu dengan cara kita membuat organisasi, yang dimana di dalam organisasi itu kita akan menyampaikan suatu ilmu atau hal-hal yang baik, kemudian itu akan diserap oleh memori kita atau oleh penggodaan tadi. Itu akan diserap, kemudian akan disimpanlah di dalam memori. Kemudian struktur dalam memori yang kedua itu adalah penyimpanan.
sungguh tidak asing lah kalau kita berbicara tentang penyimpanan, yang dimana penyimpanan ini bertugas untuk menyimpan suatu informasi yang telah kita dapatkan. Adapun jenis-jenis di dalam penyimpanan ini yaitu ada 3 juga. Yang pertama jenisnya yaitu adalah sensory memory. Nah, sensory memory ini adalah yang apabila ada informasi yang masuk ke dalam memori kita. Nah, sensory memory ini akan langsung memproses memproses informasi yang masuk tersebut. Akan tetapi dia hanya memproses kemudian menyimpan. Nah, akan tetapi cara menyimpannya sensory memory ini dia tidak efektif karena setelah dia mendapatkan informasi tersebut, selang beberapa detik, itu akan hilang lagi gitu kalau kita menggunakan sensory memory. Beda lagi kalau kita menggunakan jenis penyimpanan yang kedua yaitu short term memory, yaitu penyimpanan jangka pendek yang ada di memori kita. Nah, gitu. Adapun penyimpanan jangka pendek ini adalah yang dimana apabila kita menerima informasi, maka ingatan kita itu terbatas, tidak bisa menyimpan informasi itu terlalu lama. Maka ini juga tidak efektif untuk kita menyimpan, atau ini tidak efektif tempat kita menyimpan suatu informasi tersebut. Nah, adapun jenis yang ketiga dari penyimpanan itu adalah long term memory, yaitu penyimpanan jangka panjang. Nah, penyimpanan jangka panjang inilah yang paling efektif untuk kita menyimpan informasi yang kita dapatkan. Nah, yang dimana ini akan menyimpan informasi yang kita dapatkan itu akan lama gitu. Dia akan menyimpannya lama, yang kemudian apabila kita menginginkannya pada satu yang lama gitu, nanti kelak kita akan mengingatnya kembali gitu. Itulah jenis yang ketiga dari penyimpanan tersebut, yaitu long term memory, yaitu penyimpanan jangka panjang. Gimana sih caranya biar penyimpanan kita itu lama gitu, biar kita simpan di long term memory gitu. Nah, caranya itu sebenarnya gampang saja. Apapun informasi yang kita dapatkan, kita itu harus mengulangnya kembali gitu. mengulang kembali apa yang telah kita pelajari. Ataupun pas kita belajar itu kita menggunakan perasaan, kita lebih kepada menggunakan perasaan kita dalam mendengarkan. Kemudian setelah pulangnya itu kita mengevaluasi kembali apa yang telah kita pelajari. Nah, ini akan berdampak positif bagi kita, yang dimana penyimpanan atau informasi yang kita dapatkan itu akan tersimpan di dalam long term memory, yaitu memori jangka panjang. Kemudian dari struktur memori yang terakhir atau yang ketiga yaitu pengambilan kembali. Nah, di pengambilan kembali ini kita sudah mengetahui bahwasanya yang pertama tadi kan struktur memori itu ada namanya struktur memori itu pengodean, kemudian penyimpanan, yang kedua itu pengambilan. Nah, yang dimana setelah kita mendapatkan informasi, kita proses informasinya, kemudian kita simpan di dalam memori kita. Kemudian pada suatu saat pasti kita akan membutuhkan informasi itu untuk kedepannya gitu. Nah, inilah struktur yang ketiga, inilah yang mempunyai peran di situ, yang dimana kita akan mengambil kembali atau memproses kembali apa sih yang saya dapatkan dulu gitu. Kemudian setelah itu kita akan mengambilnya di mana? Di gudang memori kita. Nah, karena di sanalah tempat tersimpannya memori-memori yang telah kita pelajari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai memori. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama saya Said. Oke. Tadi kita sudah membahas apa itu memori. Kemudian sekarang kita akan membahas apa itu berpikir. Apa sih itu berpikir? Berpikir adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengolah suatu informasi
di dalam memorinya. Yang bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk memecahkan suatu masalah atau membuat gagasan-gagasan baru, ide-ide baru, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan berpikir. Kemudian adapun proses kita dalam berpikir. Proses kita dalam berpikir itu ada 6, teman-teman. Ketahuilah bahwasanya proses berpikir itu ada 6. Yang pertama, proses berpikir itu yaitu persepsi, yaitu perkenalan. Perkenalan informasi di dalam memori kita, yaitu bagaimana perkenalannya, yaitu kita menerima informasi dari orang lain. Kemudian ya kita intinya persepsi ini adalah bagaimana seseorang itu menerima informasi dari orang lain. Nah, kemudian proses berpikir yang kedua yaitu pemrosesan. Nah, setelah kita menerima informasi, kemudian kita proses di memori kita. Kemudian kita proses di memori kita. Nah, itu proses pikir yang kedua. Nah, kemudian proses berpikir yang ketiga yaitu pemahaman, yaitu setelah kita memproses, kita itu harus sekali untuk bisa memahami apa yang kita proses. Nah, setelah kita menerima informasi, kita proses, kemudian kita pahami apa yang telah kita dapatkan gitu. Nah, kemudian setelah kita pahami, proses berpikir yang keempat itu mengevaluasi. Nah, setelah kita memahami suatu informasi, suatu ilmu, kemudian kita evaluasi kembali, yaitu mengulang kembali, mengingat-ingat kembali. Agar apa? Agar informasi yang kita dapatkan itu tidak cepat hilang. Nah, kemudian setelah itu proses berpikir yang kelima yaitu memecahkan masalah atau pemecahan masalah. Nah, setelah kita memahami informasi yang telah kita dapatkan, maka dengan informasi tersebut kita bisa memecahkan suatu masalah. Kita akan bisa memecahkan suatu masalah dengan apa? Dengan informasi yang kita dapatkan tadi. Nah, kemudian proses berpikir yang selanjutnya itu yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu kreativitas. Yaitu setelah kita menerima informasi, kemudian memproses, kemudian memproses, kemudian memahami, kemudian mengevaluasi, kemudian dapat memecahkan masalah. Nah, yang terakhir itu kreativitas, yang dimana informasi yang kita dapatkan itu kita bisa jadikan suatu kreativitas seperti gagasan baru atau ilmu-ilmu yang baru yang bisa dipelajari oleh orang banyak gitu. Nah, kemudian setelah itu setelah kita mengetahui proses berpikir, maka kita akan lanjutkan yaitu apa sih itu jenis-jenis berpikir. Nah, adapun jenis-jenis berpikir yang pertama itu berpikir kritis. Berpikir kritis adalah bagaimana kemampuan seseorang dalam mengolah dan menganalisis terhadap suatu informasi yang bertujuan untuk mengemukakan pendapat dan atau bisa juga untuk memecahkan masalah, bisa juga itu untuk memberikan solusi atas apa yang kita dapatkan atau informasi yang kita dapatkan. Nah, itulah berpikir kritis. Kemudian jenis berpikir yang kedua itu berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif ini yaitu kemampuan berpikir seseorang dalam memperoleh informasi, kemudian setelah dia memperoleh, dia bisa membuat ide-ide baru gitu. Nah, itu lebih membuat ide-ide baru itu lebih kepada kreativitas kita dalam berpikir. Kemudian kemudian jenis berpikir yang ketiga itu ada namanya berpikir analitis. Nah, berpikir analitis ini yaitu lebih kepada kita itu berkemampuan untuk memecahkan suatu masalah menjadi bagian-bagian terkecil. Contohnya misalnya ada masalah yang besar. Nah, maka dengan kita berpikir analitis, kita bisa membuat masalah itu menjadi ringan, yaitu dengan
menjadikan masalah itu menjadi bagian-bagian terkecil, kemudian kita selesaikan demi sedikit, maka masalah yang besar pun akan terselesaikan gitu. Nah kemudian proses, kemudian jenis berpikir yang keberapa, keempat ya, keempat yaitu sintetis. Nah, berpikir sintetis, nah yang dimana ini adalah kemampuan kita dalam berpikir, yaitu dalam menggabungkan informasi. Itu misalnya kita dapat informasi dari A dan si B, nah kemudian kita gabungkanlah informasi tersebut sehingga kita akan menemukan ide-ide baru dari informasi yang kita dapatkan, atau gagasan baru dari informasi, dari gabungan informasi yang kita dapatkan tersebut. Nah kemudian proses berpikir yang keberapa ya, kelima, yaitu berpikir reflektif. Nah, berpikir reflektif ini yaitu lebih kepada kemampuan berpikir seseorang itu dalam mengkaji atau mengkaji atau mengevaluasi seseorang. Misalnya kita lihat seseorang, orang ini tuh begini gitu. Nah, kita itu bisa mengkaji orang tersebut. Kita bisa mengkaji orang tersebut dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan berpikir reflektif tadi. Nah, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan tentang berpikir. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama saya Saidin. Oke. Tadi kita sudah membahas apa itu memori, kemudian berpikir. Nah, terakhir kita akan membahas apa itu emosi. Apa sih itu emosi? Apa sih itu emosi? Emosi adalah perasaan yang muncul terhadap diri seseorang. Karena apa? Karena itu sebagai respon atas apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Nah, selain itu emosi juga dapat kita definisikan sebagai suatu dorongan, yaitu mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, adapun macam-macam emosi. Yang pertama itu emosi marah. Nah, emosi marah ini adalah emosi yang muncul apabila kita itu berkonflik dengan orang lain, atau berkonflik antara individu dengan individu yang lainnya, atau individu satu ini dia tuh iri terhadap individu yang lainnya, ataupun dia itu dengki, iri, dan lain sebagainya, yang dimana itu akan menggerakkan seseorang melakukan kegiatan seperti apa? Seperti membalas dendam, kemudian membalas dendam, seperti memukulnya mungkin, kemudian memviralkannya di media sosial mungkin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian emosi yang kedua yaitu emosi bahagia. Emosi bahagia ini adalah emosi yang muncul ketika seseorang itu apa yang dia cita-citakan atau apa yang dia inginkan itu tercapai. Nah, maka otomatis orang itu akan sangat bahagia. Nah, yang dimana apabila orang sudah bahagia, maka orang itu akan cenderung melakukan seperti mentraktir temannya, kemudian sering ketawa gitu kan karena bahagianya, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian emosi yang ketiga itu adalah emosi takut. Yang dimana emosi takut ini terjadi apabila contohnya seperti kita nggak berani jadi imam, tetapi guru kita menyuruh kita untuk jadi imam. Otomatis emosi takut atau perasaan takut itu akan muncul di sana. Contohnya lagi seperti kita nggak pernah sama sekali menjadi pemimpin upacara, tapi pada saat itu guru kita menyuruh kita menjadi pemimpin dalam upacara tersebut. Maka dari itu, itulah yang akan membuat perasaan takut itu muncul, gitu. Emosi takut itu muncul, yang dimana emosi takut ini cenderung membuat kita itu melakukan kegiatan seperti apa? Introvert, yaitu berdiam diri. Karena apa? Bergaul dengan orang lain kita takut. Terus misalnya disuruh jadi itu kita nggak bisa, disuruh jadi itu kita nggak bisa. Oleh karena itu kita akan menjadi orang introvert gitu, orang yang
takut akan segala hal. Oleh karena itu teman-teman, berhentilah jadi orang yang penakut, karena orang yang penakut itu akan tidak bisa berkembang. Apapun rintangan ada masalah di depanmu, jalanilah, karena itu akan membuat kita menjadi orang yang sukses. Nah, kemudian selanjutnya yaitu emosi terkejut. Nah, emosi terkejut ini adalah emosi yang muncul apabila apabila kita mendapat surprise dari teman kita, ataupun kita dikagetkan oleh teman kita, yang dimana ini lebih cenderung membuat kita sakit, teman-teman. Jadi yang namanya emosi terkejut ini sangat negatif sekali untuk kita, karena itu cenderung untuk kita itu sakit gitu, teman-teman. Nah, kemudian emosi yang selanjutnya adalah emosi sedih. Nah, yang dimana emosi sedih ini adalah emosi yang muncul apabila keinginan kita atau cita-cita kita itu tidak tercapai gitu. Nah, biasanya emosi sedih ini akan menggerakkan kita, lebih cenderung akan menggerakkan kita untuk melakukan kegiatan seperti berdiam diri di kamar, tidak mau berbicara dengan orang lain. Nah, itulah salah satu bentuk emosi negatif yang harus kita hindari. Nah, kemudian emosi yang terakhir adalah emosi jijik. Nah, emosi jijik ini emosi yang muncul apabila kita melihat seseorang itu berpakaian mungkin tidak rapi, kotor, terus bau, dan lain sebagainya. Nah, biasanya emosi ini dia itu lebih kepada menekankan kita untuk jangan berteman dengan orang tersebut. Karena apa? Apabila kita berteman orang tersebut, maka kita akan ikutan menjadi orang yang kotor, orang yang orang yang kotor atau orang yang bau gitu. Karena orang itu adalah orang yang sangat tidak bisa menjaga dirinya sendiri, dari yang terkecil seperti berpakaian rapi dan lain sebagainya gitu. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In case you didn't know, baby, I'm crazy about you, and I will be lying if I say that I could live this life without you.